Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Madila Fitri dengan NIM 20129195 dari Prodi PGSD FIP UNP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bercerita guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran sastra anak dengan dosen pengampu Bu Elvia Sukma. Judul dari dongeng yang akan saya ceritakan adalah Kisah Si Kancil dan Buaya. Baiklah adik-adik semua, mari kita dengarkan kisah dari Si Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, hiduplah seekor buaya dan seekor kancil, tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar si kancil untuk dijadikan santapannya. Namun, kancil selalu bisa menghindari kejaran dari buaya. Si kancil ini adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-lama kancil merasa khawatir. Karena itu, ia pindah ke rumah ke daerah lain untuk menjauhi si buaya. Ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya buaya merasa bingung karena tidak melihat sang kancil. Maka buaya pun mencarinya ke sana kemari, bertanya kepada para hewan yang ditemuinya. "Hai monyet, apakah kau melihat kancil hari ini?" Si monyet pun menjawab, "Oh, si kancil tadi aku melihatnya di hilir sungai." Tentu saja buaya senang mendengar informasi yang diberikan oleh sang monyet. Segera saja si buaya pergi ke tempat yang dimaksud oleh si monyet. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil. Ia benar-benar merasa penasaran, ingin menikmati daging si kancil yang sudah lama ia idam-idamkan. Setelah berhasil menemukan tempat si kancil, buaya pun pindah ke sana juga. Namun, kancil masih belum mengetahuinya. Selama beberapa hari, buaya mengawasi si kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil, seraya merancang strategi apa yang dia lakukan untuk menangkap si kancil. Dari pengamatan si buaya, si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi oleh pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberangi sungai dengan melompati beberapa batu besar. "Aku punya ide," seru si buaya ketika kancil pergi ke pulau kecil. Buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke atas batu itu. Pada hari itu, kancil puas memakan buah-buahan yang sudah ada di pulau kecil itu. Kemudian, si kancil pun pulang dengan riang, melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di tempat tinggalnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompatinya. Ia melihat tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu?" batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu itu. "Hai batu, gimana kabarmu?" Hening, tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya, "Ada apa batu, sahabatku? Biasanya kau selalu menjawab sapaanku." Dan buaya pun berbicara dalam hatinya, "Oh, jadi biasanya batu ini berbicara," batin buaya yang sedang berdiam diri di batu itu. "Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawab supaya kancil tidak curiga." "Halo juga kancil," jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas, si kancil pun berkata, "Jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini." Buaya pun kaget.
Rupanya penyamarannya sudah ketahuan. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. Dan buaya pun berkata, "Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu," sahut buaya jengkel. "Baiklah, kali ini kau berhasil menangkapku," jawab si kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. "Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya," kata si kancil. Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya besar-besar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke atas kepala buaya, lalu melompati batu-batu lainnya. Dengan lincah. Setelah kancil tiba di tepi sungai, si kancil pun segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya itu. Lagi-lagi, selamatlah kancil dari kejaran buaya itu. Karena semua itu berkat kecerdasan yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari lagi karena lagi-lagi ia gagal menangkap kancil yang sudah lama diincarnya. Nah, adik-adik semua, itulah kisah dari dongeng si kancil dan buaya. Hikmah yang bisa diambil dari cerita fabel dongeng si kancil dan buaya ini adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Sementara itu, orang bodoh akan banyak kehilangan kesempatan-kesempatan berharga sehingga rugilah ia. Agar adik-adik semua menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas, adik-adik harus banyak membaca dan belajar. Sekian dongeng yang saya ceritakan tentang si kancil dan si buaya. Saya Reska Madila Fitri dengan NIM 201299195. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.